Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi. Wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis waslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita kembali mengucapkan alhamdulillah setiap pagi, terutamanya sesudah sholat subuh, sholat yang paling sedikit rakaatnya, tapi paling tinggi nilainya. Sholat yang jumlah rakaatnya paling sedikit, 2 rakaat, mengalahi sembahyang yang 4 rakaat nilainya. Di dalam hadis dikatakan siapa yang datang sebelum subuh, sholat berjamaah, nilainya macam dia tidak tidur 1 malam beribadat. Malamnya penuh dengan ibadat. Kalau Bapak minat membaca Quran, berarti 1 malam, semalaman Bapak baca Quran. Kalau minat sholat, berarti Bapak dinilai seperti sholat 1 malam. Kalau minat sholat dan baca Quran, berarti Bapak 1 malam baca Quran, sholat, baca Quran, sholat. Kalau Bapak berzikir, minat berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka nilai kedatangan sembahyang subuh seperti berzikir 1 malam. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pembukaan tazkirah subuh bersama firman Allah, halaman 444. Tidak lupa halamannya Pak ya. Halaman 444 surah Yasin. Kita ambil 1 ayat 60. Allah memperingatkan di sini warning, peringatan keras yang akan disampaikan nanti di hari kemudian. Tapi sudah ada warningnya di sini supaya kita pandai mengambil langkah hidup ini. Jangan salah langkah. Jangan salah kiprah. Jangan salah kiprah. Apa peringatannya di sini? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini kepada orang yang gagal hidup ini. Kalau orang yang sukses hidupnya ada yang 55, 56, 57, 58. Bisa Bapak lihat nanti di rumah ya. Orang yang sukses diterangkan dalam beberapa ayat sebelumnya. Ini orang yang gagal, agar kita tidak tergolong gagal. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Wahai anak Adam. Kan dulu sudah dikasih tahu, sudah dimaklumkan, sudah ditegaskan. Allah ta'budu syaitan. Jangan kalian sembah syaitan. Orang yang menuruti syaitan, yang tunduk kepada syaitan, dikatakan menyembah syaitan, bukan menyembah Allah. Allah memanggil ke rumahnya di pagi hari dengan suara yang memecah kesepian pagi. Patutnya didengarlah, patutnya dijawablah, patutnya dipenuhilah. Manusia ini garis besarnya ada 2. Satu, dia dikontrol oleh syaitan. Satu, dia dijaga oleh malaikat dan disupport oleh Allah. Manusia ada 2 golongan garis besarnya. Kalau orang yang didukung Allah, dibantu malaikat, dia mesti datang ke masjid. Bahkan jauh sebelum datang ke masjid, sejam sebelum azan, dia sudah di atas sejadah. Dia sudah bertahajud. Dia sudah bertilawah di rumah. Sembahyang sunat di rumah,
Sama nilainya dengan sembahyang fardu berjamaah di masjid. Untung orang beriman ya. Datang sembahyang ke masjid dapat pahala berganda. Salat sunat di rumah sama dengan sembahyang fardu di masjid. Rugi kalau kita kejar masjid tapi rumah kita tidak dimanfaatkan untuk salat dan ibadat kepada Allah. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Kan sudah dikasih tahu dulu wahai anak Adam, kata Allah. Allah ta'budu syaitan. Kalian jangan menyembah syaitan. Jangan tunduk kepada syaitan. Innahu lakum adu mubin. Itu kan musuh. Musuh yang jelas. Kenapa? Tunduk dan patuh kepada mereka. Syaitan menghalang orang dari masjid. Kenapa ikut? Syaitan menyuruh orang tidur waktu azan. Kenapa tidur? Memang dalam hadis muttafaq alaih, saat orang itu tidur digarap oleh syaitan. Saat bangun digarap oleh syaitan. Di Malaysia dulu pernah baca satu buku judulnya Godaan Syaitan Menjelang Sakaratul Maut judulnya. Di situ disebut ada orang yang 24 jam dikontrol syaitan. 24 jam dikontrol syaitan. Itu maka kita disuruh berwirid, mengaji, berzikir. Kalau kita baca Quran, kita starting, kita mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berta'awuz. Kita berta'awuz kepada Allah agar dilindungi. Subhanallah. Subhanallah. Dalam ayat lain, dalam ayat-ayat tentang kesyaitanan yang terkait dengan syaitan, banyak sekali Pak ya. Kita lihat contohnya surah Ibrahim. Kalau kita bicara tentang setan, ayat-ayat kesyaitanan mesti disemak, mesti dilihat. Di sana dibilang apa? Nanti orang itu akan menghadap Allah bersama syaitan yang mengganggunya dalam kehidupan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 22 surah Ibrahim halaman 258. Wa qala syaitan. Syaitan ngomong nanti. Di padang mahsyar syaitan ngomong, dia buka bicara, dia buka suara. Lama qudiyal amr. Ketika berada di depan mahkamah dan kemudian ucapan pembelaan diri. Dia ngomong duluan, membela dirinya. Innallaha wa'adakum. Ngomong dengan manusia. Allah sudah berjanji dengan kalian. Wa'adal haq. Janji Allah itu pasti benar. Wa wa'adtukum. Aku menjanjikan janji yang palsu kepada kalian. Fa akhlaftukum. Janjiku semua tidak ada yang betul. Janji Allah betul. Kamu ikut janji aku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku hanya mampu mempengaruhi kalian. Anda'utukum, aku ajak kalian kepada kesesatan. Fastajabtum li. Mau pula kalian ikuti aku. Allah tidak kalian ikuti. Aku kalian ikuti. Fala talumuni. Jangan salahkan saya. Walumu anfusakum, salahkan diri sendiri. Kenapa ikut aku? Ma ana bimusrikikum. Sekarang aku tidak dapat membuat apapun untuk kalian. Tak bisa membantu. Wa ma antum bimusrikhi. Kalian juga tidak bisa buat apa untuk aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sekarang saya berlepas tangan. Saya tidak tahu menahu lagi. Innal zalimina lahum azabun alim. Yang jelas orang yang zalim akan menerima azab yang pedih. Subhanallah. Subhanallah. Banyak ayat lain Pak ya. Nah, sedikit ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat 19. Orang yang menuruti syaitan itu dia sudah dikatakan ikut komplotan syaitan. Ikut geng syaitan, ikut grup syaitan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma inna
Na'udzubillahi min sakhatik. Ayat 19 halaman 544, istahwaza alaihim syaitan. Orang itu dikontrol oleh syaitan, dimonopoli oleh syaitan. Fa'ansahum zikrullah, lupa berzikir, lupa ke masjid, lupa buka Quran, lupa tahajud, lupa menambah ilmu, lupa beramal saleh. Ciri-ciri orang yang dimonopoli oleh syaitan, banyak lupanya, serba lupa. Subuh lupa, zuhur lupa, siang lupa, malam lupa. Fa'ansahum zikrullah, lupa berzikir kepada Allah. Kalau dia berzikir, Allah akan lindungi. Fazkuruni azkurkum, kata Allah dalam ayat 152 surah Al-Baqarah. Kalau kalian berzikir kepadaku, aku ingat kalian, aku jaga kalian, kata Allah. Ini tidak. Fa'ansahum zikrullah, setan membuat mereka lupa berzikir. Dikasihnya media yang melupakan manusia dari Allah. Dikasihnya media yang melupakan. Ini media yang melupakan namanya. Kalau bahasa Arabnya munsiat. Bukan medsos namanya ini lagi. Faktor yang melupakan. Bahasa Arabnya al-munsiat. Benda, alat yang melupakan. Lalu apa lagi? Ulaika hizbus syaitan. Orang itu grup syaitan. Subhanallah. Ada dalam Quran insan itu grup syaitan. Akhirnya apa? Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Grup syaitan hidupnya rugi. Suami rugi, istri rugi, ayah rugi, ibu rugi, anak cucu rugi sampai kemudian hari. Karena tidak dibentuk, tidak dididik untuk mencintai Allah, tidak dididik untuk melawan syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak ya. Jadi ayat renungan kita di ayat dalam surah Yasin, ayat dalam surah Ibrahim, ayat dalam surah Al-Mujadalah tentang kesyaitanan. Banyak lagi ayat lain nanti tentang kesyaitanan. Kalau kita ingin menyelamatkan diri pada gangguan setan, kita mesti tahu ayat-ayat taktik setan, cara setan mengalahkan kita. Mudah-mudahan kita tidak kalah, Pak ya. Belum lagi dalam hadis, belum lagi pendapat ulama lagi. Mudah-mudahan Allah selalu membantu kita, menolong kita. Fazkuruni azkurkum, berzikirlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kalian selalu. Allah akan melindungi, Allah akan membantu, Allah akan mendukung dengan mengerahkan malaikat dan membantu kita untuk mendidik nafsu. Karena yang diincar setan itu, yang ditarget setan nafsu yang lemah. Yang ditarget setan nafsu yang mudah dikutak-katikkannya, mudah dimonopolikannya. Kalau nafsul ammarah bis, kalau nafsul mutmainnah itu kawannya malaikat, pendukungnya Allah. Susah mau dapat, susah setan mendapatkannya. Yang mudah dikotak-katikkannya, yang dimilikinya nafsunya nafsu al-ammarah bisu, tersebut dalam surah Yusuf. Jadi dari bab nafsu inilah setan menguasai manusia. Kalau nafsunya strong, nafsu mutmainnah, kawannya malaikat, Allah bersamanya, nggak mungkin dapat sama setan ini. Jazakumullah khairan. Inni uhibbkum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.